Kembali selamat siang, 107,7 FM, Jala Sepa Jaya Maheswara Samudra. Kembali Salarius hadir di tengah ruang dengar Anda. Tentunya di edisi hari ini, di hari Senin 19 Januari 2026. Mudah-mudahan kita sehat semua di hari ini dan kembali melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Dan kembali Jajamar, Sellers News kita hari ini, sudah ada narasumber kita dari Rumah Sakit Marinir Cilandak yang akan nanti memberikan pencerahan atau edukasi lah mengenai antibiotik. Tapi kita akan sapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Iin, selamat pagi Baik, Jejemer. baik. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah, seiring dengan cuaca yang cerah ya, Iya, Bu Iin. Ya, kami terima kasih nih diperkenan untuk bisa hadir on air di JJM ya, Radio oke. JJM. Yang pastinya hari ini jauh-jauh datang pasti dapat ilmu kita dari Insya Rumah Allah, Sakit Marinir Cilandak. Insya Allah. Dan Jajamar, hari ini narasumber kita ada Letkol Laut Kesehatan Unsura Dipa Budaya SSI, Apoteker Enfam, MTer Opsla, di mana beliau sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bagian Farmasi di Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, tema kita hari ini Jajamar tentang edukasi kepada pasien dalam penggunaan antibiotik ya Pak ya? Iya, betul, Ya, Bu. karena memang kalau kita lihat nih antibiotik, kalau yang saya tahu gitu ya, kadang-kadang kita sakit dikit aja mungkin nggak perlu ke rumah sakit begitu, tapi belinya di warung misalnya begitu. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada Jajamars kita tentang edukasi penggunaan antibiotik ini, begitu ya Iya, Pak ya. betul, betul. Nah kita langsung aja di pertanyaan kita di siang hari ini tentang antibiotik. Iya. Ini sebenarnya mengapa sih pasien perlu diedukasi Pak? Iya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Iin ya, baik JJmer sekalian ya. Memang perlu dilakukan edukasi ya terhadap pasien. Kan kadang-kadang pasien ini taunya dari tetangga Ya, ya, dari teman dan sebagainya ya. ya. Baru perlu juga kita pahami ya bahwa obat itu memang ada yang dijual bebas ya, makanya ada yang lingkaran biru, hijau Ya. gitu ya. Ada juga lingkaran merah ya, obat keras. Nah, termasuk antibiotik ini dia termasuk lingkaran merah ya, obat keras. Jadi artinya penggunaannya harus sesuai dengan aturan pakai ya, dengan aturan apa maksudnya ya, tadi harus disesuaikan oleh dokter ya. Jangan sampai seperti kita beli obat di warung gitu ya. Ya kalau obat-obat yang lingkaran biru ya atau hijau ya boleh ya, bebas terbatas ya boleh ya. Walaupun dengan kita baca juga aturan pakainya. Tapi untuk lingkaran merah ya kita harus sesuai dengan aturan ya, dengan resep dokter ya. Karena namanya antibiotik ini kalau kita pahami lagi ya Bu Iin ya, juga JJ sekalian ya, bahwa kalau kita bilang, oh ternyata obat itu sebenarnya ya racun gitu ya. Apabila apa tadi tidak tepat indikasinya, tidak tepat cara pakainya ya, tidak tepat dosisnya ya, sehingga salah dalam penggunaannya gitu. Apalagi ya kalau kita bicara lebih lanjut ya, apabila tidak tepat indikasinya, dosisnya ya, bisa menyebabkan apa? Tadi mungkin yang sering kita dengar ya, ada istilah resistensi ya. Gitu. Yang namanya resistensi, apa sih resistensi itu? Ya tadi ya. Antibiotiknya peruntukannya untuk bakteri nih, Bu In ya, juga jujur sekalian ya, untuk bakteri. Ya, misalnya, oh saya sakit cacar, minum antibiotik. Nah, ini kan nggak tepat juga nih. Cacar kan virus ya. Sedangkan antibiotik buat bakteri, jadi tidak tepat sasaran tuh ya. Nanti akhirnya bisa terjadi tadi resistensi ya. Apa tuh resistensi ya? Tapi bentuk bakteri yang kebal ya, kebal terhadap obat tersebut ya, karena tidak tepat indikasi dosisnya, cara pakai dan sebagainya ya. Sehingga apa? Dia membentuk suatu kekuatan ya, bisa dibilang nanti bentuk dalam fase ini ya, dorman ya. Jadi bentuk endospora ya, sehingga kita kasih antibiotik tersebut udah nggak mempan lagi gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu, makanya penting diberikan edukasi terhadap pasien-pasien yang menggunakan obat tersebut. Juga kepatuhannya penting, patuh juga ini udah tepat dosisnya obat sebagainya, tapi nggak patuh sama juga tuh ya. Apalagi mungkin pasien ini ya, kan kadang-kadang pasien itu udah merasa nyaman ya, mungkin batuk, radang ya, dikasih dokter antibiotik ya. Mungkin bahkan suaranya udah hampir hilang gitu, udah gitu ya. Jadi udah nyaman, udah sehari, 2 hari,
udah nyaman udah berhenti antibiotik. Nah itu kan Mhm. penting juga bahasanya tadi ya, Iya. harus patuh ya dalam, Mmm, minum obat sesuai dengan perintah daripada dokter ya, aturan pakainya. Seperti itu Bu Yin. iya. Kalau kita lihat, ya seperti tadi disampaikan ya oleh, narasumber kita tentang antibiotik. Kemudian, edukasinya seperti disampaikan tadi. Ini untuk antibiotik ini sebenarnya, eee, penggolongannya ada nggak, Pak? Iya, Karena kan ini macam-macam ya. betul betul, heeh. Penggolongannya ada nggak, dari antibiotik ini? Iya, jadi kalau kita ingat penggolongan ya bisa juga digolongkan berdasarkan bentuk sediaan ya. Mmm, Antibiotik kan kita tahu ada bentuk sediaan oral ya, iya apa tuh, misal tablet, iya, kapsul ya, mhm, ada bentuk, sirup ya, atau mungkin drop buat anak-anak ya, bayi dan sebagainya ya. Ada juga bentuk, injeksi ya, ya seperti banyak kesediaan di pasaran ya, mhm mhm, ceftriaxone, iya, cefotaxime ya, cefepime dan sebagainya, bentuk injeksi ya. Juga ada lagi yang bentuk tadi, supos ya ada juga ya, gitu. Jadi, ada beberapa macam bentuk ya, mhm, berdasarkan, bentuk sediaan tadi ya, iya, oral ya, ada injeksi dan sebagainya. Ada juga kalau kita golongkan Bu Iin ya, juga jejember sekalian ya, bentuk, berdasarkan, bagaimana mekanisme antibiotik tersebut membunuh kumannya ya, gitu. Misalnya dia membunuhnya dengan cara apa? Menyerang dinding sel bakterinya, mhm, ya dinding sel bakteri, atau juga mencegah apa tadi, menembus ini membran selnya ya, atau bisa juga menghambat sintesis protein ya, protein maksudnya protein bakterinya ya, dengan protein dihambat ya, atau bahkan mencegah, menyerang daripada pertumbuhan asam nukleat ya daripada, bakteri tersebut mhm, ya. Sehingga bakteri tidak bisa terus berkembang sehingga mati ya. Gitu. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi tadi ada merusak dinding sel bakteri ya, merusak menghambat pertumbuhan proteinnya, ya DNA-nya ya, juga asam nukleat dan sebagainya. Termasuk membran selnya juga ya. Dengan dirusak ya bakteri udah nggak tumbuh ya, mati habis selesai gitu ya. oke. Seperti itu. Ya sebenarnya sih, antibiotik ini kapan kita perlukan ini, Pak? Mhm. Apakah mungkin pada waktu kita sakit kita ini atau bagaimana ini? Ya baik, terima kasih Bu Iin ya. Pertanyaan mungkin pertanyaan juga mewakili ya dari semua JJMer sekalian mendengarkan ya on air JJM ini ya. Jadi pada dasarnya kalau kita contoh ya kalau kita batuk Mhm, ya, mungkin kan ada obat batuk sirup ya sediaan iya pasar betul, yang heeh, lingkaran hijau, iya, biru dan mhm sebagainya ya. mhm, Ya bisa kalau hanya sekedar batuk, mungkin gatal tenggorokan ya, atau mungkin lendirnya banyak kan reaknya gitu ya, sekutumnya mhm banyak mhm, ya, bisa kita minum konsumsi tersebut ya. Tapi kalau udah radang, sakit tenggorokan tadi bahkan yang suara yang hilang ya, saran tadi ke dokter ya, untuk diterapi oleh dokter. Karena boleh jadi situ udah harus menggunakan antibiotik. Ya, karena kalau didiemin suaranya tambah hilang gitu ya. mhm Dan bisa berkepanjangan sehingga bisa demam ya. Karena kalau udah radang sakit tuh udah nggak lama pasti demam dia. Ya. mhm, Gitu ya udah harus minum antibiotik. Tapi tadi ya harus ke dokter ya. Jadi dokter yang meresepkan ya apakah menggunakan antibiotik. Kan penggunaan antibiotik itu tadi ada tahapannya juga ya, Bu Iin ya. Dari yang generasi pertama ya, mhm mhm, atau memakai golongan, yang golongan penisilin atau mungkin golongan quinolone ya, seperti ciprofloxacin ya, atau ofloxacin, levofloxacin atau golongan, tadi ya, yang seperti cephalosporin ya, ada cefadroxil ya, atau generasi yang selanjutnya ya cefixim dan sebagainya. Atau mungkin amoxicillin yang paling, sering, sering dengar ya, iya betul amoxicillin ya. sering dengar ya, Tapi tetap dia ada, obat keras ya, lingkaran merah, sehingga harus memang, dengan terapi dokter ya, dengan direspon oleh dokter untuk mendapatkan obat tersebut. Seperti oke, itu mungkin, Bu ini. baik. Oke, Jajamar 107,7 FM Jalan Sepa Jayamai Suara Samudra Salarius kita lanjutkan kembali di kebersamaan kita di siang hari ini dengan narasumber kita, Kolot Kesehatan Unsur Hadipa Budaya, di mana beliau saat ini sudah bersama kita dan kita lanjutkan kembali tentang edukasi antibiotik. Perlunya pasien diedukasi tentang antibiotik. Nah, tadi seperti
Bapak sampaikan bahwa memang banyak ragam atau jenis Iya. antibiotik ini ya. Iya, betul. Nah, ini antibiotik ini kan tadi ada yang berupa cairan, Iya. kapsul, dan lain sebagainya. Iya. Ini informasi yang saya dapatkan kalau kita sudah menggunakan antibiotik berarti itu harus dihabiskan. Ini kenapa bisa begitu, Pak? Iya. Baik, terima kasih Bu Iin ya, juga mewakili mungkin pertanyaan Iya, dari JJMer semua ya. iya. Ya antibiotik tadi harus dihabiskan Mhm, karena, pertama ya, menghindari tadi ya resistensi ya. Karena yang oke. namanya baru imun 1 hari, 2 hari, memang badan terasa udah enak ya, Mhm, udah terasa nyaman dan iya. sebagainya ya. Tapi pada dasarnya kuman atau bakteri masih ada ya, masih ada. Mhm, Tapi fase diem ya, jadi fase dorman tadi ya. Jadi dia bentuk endospora, diem, tenang gitu. Kelihatannya udah ini, padahal masih ada gitu. mhm. Jadi pinter juga dia kayaknya seperti paham juga itu, bakteri itu ya, Bu ini. Pinter ya. Lagi dikerjain ya kan, dia diem, kelihatannya udah tenang, "Ah, berhenti ya," gitu ya. Mhm, Nah, ternyata jadi belum tuntas ya. Jadi umumnya tuh antibiotik kan minumnya 5 hari ya iya. terapinya ya. Mhm, Jadi kalau dia minumnya amoxicillin ya kalau 3 kali 1 ya berarti harus 15 tablet ya, atau 15 kapsul ya dalam waktu 5 hari, kan 3 kali 5 ya. mhm, Kalau misalnya di antibiotiknya cefadroxil ya, golongan cephalosporin ya, mhm, berarti dia kan 2 kali 500 ya, untuk dewasa nih ya, untuk mhm. bukan, Dosisnya dosis lebih dewasa tinggi ya. ya? Jadi 2 kali 500 miligram gitu ya. Berarti ya 10 kapsul lah cukup ya untuk 5 hari ya. Tapi ada juga kan tadi ya, seperti pasien, TB ya, Mhm, TB ya, yang terapinya kan 6 bulan ya, oke. sampai 6 bulan tuh ya. Jadi tentunya ini harus memberikan apa ya, penting sekali ya, diberikan pemahaman seperti ini pada pasien, ya. Kalau tidak, nanti, tujuannya untuk memberikan apa, menyembuhkan ya, tidak tercapai ya. Sehingga akhirnya dalam kurun waktu sekian hari, ya balik lagi, kambuh lagi ya, Mhm, gitu ya. Mungkin kalau dia tipes, ya kambuh lagi tipesnya ya, kalau dia batuk, radang, radang lagi ya, gitu. Atau mungkin kalau pasien TB tadi udah membaik ya, berat badan signifikan terus mhm, bertambah ya, mhm, karena putus ya, kayak minum obat TB itu kan pasien TBC ya iya, maksudnya. mhm, Kan kadang-kadang, eee, ada minum obat tersebut rasanya kayak kurang nyaman, mual mhm, gitu mhm, ya. mhm. Sehingga kadang-kadang pasien itu hanya minum 2 bulan udah berhenti, Oh gitu, gitu ya. mhm. Akhirnya tadi ya, Nggak tuntas ya? nggak tuntas ya, akhirnya paru-parunya terus bermasalah ya. Mmm, Karena tidak harusnya terapi 6 bulan, dia mhm, minum 2 bulan berhenti, karena mual ya, gitu. Nah itu kan perlu diedukasi, makanya, ada obat yang namanya, salah satu regimennya rifampicin ya, dari obat, TBC ya, TB ya, tuberkulosis. Itu kan bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, Mycobacterium. Nah itu memang kadang yang mual seperti itu ya, biasanya dokter tadi ya nyaranin minum malam gitu ya, mau mhm, tidur gitu mhm, ya, supaya apa, rasa mualnya nggak terasa karena ditidur kan. mhm, Kalau minum pagi nanti, oh mual ya sebagainya, sehingga akhirnya nafsu makan kurang ya. Nah makanya tadi salah satu memberikan edukasi, memberikan pemahaman pada pasien ya, agar bisa patuh ya, patuh minum obat ya, bahasanya compliant pasien gitu mhm, ya, compliant mhm. pasien. Ya seperti itu. Jadi yang harapan dari dokter ini dalam pengobatan terapi berhasil gitu ya. Jadi penting seperti itu ya. Itu juga diberi pemahaman, nanti kalau minum obat TBC itu kan ada rifampicin itu ya, Bu In ya, juga Iya. J-Mar sekalian ya. Eee, kalau buang air kecil tuh nanti warna merah tuh ya, Oh gitu. heeh, jadi hasil metabolitnya Mhm, gitu ya. mhm. Loh, sama kayak kalau kita minum vitamin C ya, Iya, "Kok betul. kuning nih?" Ah, Kuning itu ya, heeh. metabolitnya tadi Iya. ya. Metabolit yang keluar tadi lewat tadi urin ya, warna kuning. Nah, kalau ini rifampicin warna merah. Jadi Mhm. nanti jangan sampai pasien kaget, "Loh, kencing darah," kan gitu. Nah, itu Iya betul. penting juga diberi Heeh, pemahaman seperti itu. iya. Ibu jangan takut ya kalau buang air kecil Mmm, warnanya gitu ya, warna mmm, merah mhm, ya. mhm. Sehingga, pasien ini bukan tambah masalah, bukan kan, "Oh, minum obat ini jadi tambah masalah, kan apa, jadi kencing darah," kan gitu. Nah, itu beri pemahaman, jadi itu Iya. daripada metabolit yang keluar tadi warnanya merah. Nah, jadi seperti itu, pentingnya ya. Bahkan sebenarnya kalau dikaji lagi nih ya, kami itu ada belajar farmakologi molekuler ya. Mmm, Jadi bahasanya bahkan, dosis itu bahkan bukan hanya dilihat daripada, berat badan ya,
Tapi dia juga jumlah reseptor. Wah, ini lebih dalam lagi nih ya. Mhm, Wah, mhm. dijelasin bisa panjang juga ya. Jadi jumlah reseptornya tuh ya. Makanya ada pasien dengan kan minum obat ini sembuh, cocok gitu ya. Iya, Ada juga enggak. Nah, tadi heeh. makanya jumlah reseptor berbeda-beda gitu Mmm, ya kalau kita belajar farmakolekuler mhm. ya. Atau bahkan juga bisa juga pahami ya saya dulu ya waktu kuliah ya, kita baca itu bukunya juga dari profesor ya. Bahkan kita minum antibiotik 5 hari pun sebenarnya kumat sebenarnya belum mati semua tuh, Bu In, belum Heeh. ya. Jadi Jadi pada hanya tidur gitu dasarnya dia? enggak, dia udah posisi lemah. Mhm. Jadi yang membasmi terakhir tuh tetap daya tahan tubuh kita juga terakhirnya. Oke. Mmm, Imunitas kita juga mhm. diharapkan. Jadi kita 5 hari belum tuntas semua sebenarnya, Mhm, ya. mhm. Tetapi tadi, terakhir tetap daya tahan tubuh kita juga yang menyempurnakan tadi pengobatan terakhir. Makanya perlu kita, dalam proses pengobatan jangan sampai kita stres, Mhm. sakit dipikirin, kan yang penting kan kita sakit ya berobat, dokter, minum obat, patuh, ya, makan yang teratur, sesuai aturan makannya ya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai stres juga nih pengaruh juga kan kita tahu ya, apalagi tadi kalau singgung ke zamannya Covid ya, Iya, betul. karena dia stres, daya tahan tubuh menurun kan, Betul, mhm. akhirnya tadi masalah, kan Mmm. gitu. Makanya ada pasien waktu zaman Covid, datangnya masih sehat, bugar ya kan, tapi, pikiran stres, akhirnya lewat gitu. Ada juga yang udah serius sakitnya ya, datang ya, di ronsen, udah banyak, gambarnya udah banyak gambar ronsennya tuh kan, sebenarnya Udah cabut. putih-putih gitu ya. Tapi sembuh tuh dia ya, karena mungkin dibawa tenang, santai, sebagainya ya, berdoa ya, minum obat teratur dan sebagainya, nggak stres gitu kan. Mhm, Ya daya tubuh dia, imunitasnya meningkat, akhirnya sembuh alhamdulillah. mmm. Jadi pengaruh juga ya, Iya, itu kan hanya ini aja untuk obat tadi ya, iya, tapi lebihnya pengaruh pada dirinya sendiri, oke. gitu ya. Itu penting makanya diberi pemahaman seperti itu ya. Jadi Dan kita ini, seperti kembali lagi ke tentang mmm, antibiotik, misalnya saya iya, mencontohkan diri saya, iya, misalnya apabila saya sakit gitu, saya diberi antibiotik, mmm, eee, terus antibiotik ini dikasih untuk 5 hari dan iya, ini kan harus habis ya, Kak, iya, ya, harus habis. Tapi mungkin di hari ketiga gitu, mungkin saya ada yang terlupa, mhm, sehari 3 kali. Misalnya saya lupa pada malam hari, mhm, itu berpengaruh nggak sih? Kira-kira nanti malam saya lupa minum, tapi besok paginya saya minum lagi mhm, gitu. Ini iya, kira-kira berpengaruh nggak sama si kuman-kuman itu atau iya, apa bakteri atau gimana itu? iya. Jadi kalau harusnya 3 kali malamnya lupa, Mhm, ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya bukannya nggak apa-apa, nggak, diizinkan, bukan ya. iya. Ya dilanjutnya besok minum lagi, tapi nggak Oh, bisa didobel juga ya. Karena, wah tadi malam lupa jadi pagi minum 2 ya jangan juga nanti ya kan. Udah lanjutnya minum aja ya, minum oke. lanjutnya ya Mhm. hari ketiganya minum pagi, siang, malam gitu ya, terus aja seperti itu. Ya, Tapi kalau antibiotik ini misalnya kita minum dengan bersama dengan obat lain, masih bisa atau bagaimana ini? Boleh nggak ya? ya memang kan ada obat-obat yang memang, sifat kerjanya linear ya. Mhm, Jadi namanya dia batuk, misalnya contoh dia sakit batuk, radang ya, mhm, ya infeksi lah sudah ya. Eee, jadi ya namanya minum karena obat batuk ya bisa Ambroxol ya, sediaan mhm. tabletnya, ada juga sirup yang lain ya, entah itu isinya guaifenesin ya. Itu boleh berminum berbarengan ya. Mungkin kadang-kadang dokter juga ngasih kortikosteroid ya, seperti dexamethasone atau methylprednisolone ya, sama antibiotik tadi nggak apa-apa emang dibarengkan ya. Mmm, Kecuali, jangan dibarengkan Bu Iin ya, juga James sekali kalau minum tadi misalnya ada vitamin ya, mhm, vitamin C, iya. itu jangan dibarengin ya. Oh begitu? Jangan dibarengin karena dia tahu sendiri kan vitamin C kan sifatnya apa tuh, ya dia kan antioksidan kan, Iya, ya jadi, kalau kita minum ya, sel-sel kita kan pada dasarnya rusak ya, rusak mhm, sebagai makanya untuk menghambat mudahnya rusak sel-sel tadi kasih antioksidan ya, vitamin mmm, E juga kan zaman Covid kasih antioksidan ya, iya betul. gitu. Nah, apabila dibarengkan dengan antibiotik, juga Mmm, obat yang lain, dia mengganggu kerjanya obat-obat tersebut, ya. mmm, Jadi tidak maksimal. Ya, jadi antibiotiknya, ya tadi obat batuknya, jadi tidak maksimal bekerja obat-obat tersebut. Makanya harus oke. diberi jarak ketika minum vitamin, terutama yang ada vitamin C-nya, gitu. Karena dia kan antioksidan, berarti kan sifatnya reduktor, ya. Mhm, mhm. Nanti dia bisa mereduksi kerja obat lain gitu, ya. Tidak maksimal. Kalau kalau kita misalnya, sering minum antibiotik, misalnya sakit-sakit dikit minum Hmm, antibiotik, hmm, sakit dikit ya hmm, kita minum hmm. antibiotik. Ini pengaruhnya apa ya mungkin ke depannya buat, tubuh seseorang? Iya, tadi kembali lagi Berbahaya yang nggak sih ini sebenarnya? saya sampaikan tadi Bu Iin ya.
Jadi tadi bisa menjadi resisten tadi ya, Mhm, resisten mhm, gitu. Makanya kan tadi kan kalau udah cukup serius ya, mhm, kan kalau cuma batuk-batuk gatel atau lendir agak banyak ya, mhm, sebelum itu kan cukup kita minum obat batuk yang sirup aja tadi ya, mhm, tanpa harus minum antibiotik. Kan antibiotik tadi harus dengan resep dokter ya, di ke dokter ya, ditebus di apotik dan sebagainya. Jadi tadi bisa menekan resistensi tadi ya. Jadi akhirnya kalau minum antibiotik tersebut tadi udah nggak mempan lagi gitu ya. Jadi bahkan udah kebal tadi ya, yang bahasanya saya bilang tadi membentuk namanya fase dorman tadi ya, membentuk endospora ya. Wah, membentuk benteng gitu kan. mhm, mhm. Nah, jadi minum kebal gitu ya. Nah, itu makanya perlu eh, resep dokter ya, pertimbangan dari dokter ya untuk Iya. minum antibiotik tersebut gitu. Kalau misalnya seandainya kita, antibiotik ini kita biasa masyarakat kan Hmm, belinya di, hmm, tempat yang bebas hmm, begitu ya, di hmm, entah di warung atau di tempat yang bebas hmm. lah. Ini ini sebenarnya boleh nggak sih atau bagaimana ini? Iya, sebenarnya kalau antibiotik itu adanya hanya di ini ya, di apotik Apotek ya. gitu? Nah, kalau di warung atau toko obat kan dia obat-obat yang tadi ya, obat-obat yang bebas Iya. ya, bebas terbatas gitu kan seperti itu. Kalau antibiotik paling bisa di tadi ya, di apotik disediakan ya. Mhm, mhm. Di toko obat mungkin karena dia harus Warung-warung pakai bebas ini itu ya, biasanya. harus pakai Iya, resep dokter ya, oke. gitu Jadi seperti itu. intinya tetap aja antibiotik ini harus dengan resep dokter begitu Iya, ya, Pak, ya? betul. Harus dengan resep dokter karena memang kalau kalau mungkin di pasaran, mungkin, belum terbukti ya? Iya, Tidak tahu ya? iya kan contoh aja kan misalnya tadi yang saya kasih contoh tadi ya, sakitnya ISPA ya, Mhm, sakitnya TBC, TB ya, tuberkulosis dan sebagainya kan pasti beda. iya, Sakitnya tipes beda penanganan lagi beda-beda. antibiotiknya kan. Iya, Jadi antibiotik yang digunakan tidak sama ya. mmm, Jadi makanya harus sesuai dengan, resep daripada dokter ya, terapi dari dokter. Supaya baik. nggak salah tadi, maksudnya bahasa tadi ya, tidak tepat indikasinya gitu. Mhm, Untuk mhm, sakit apa minum antibiotik apa, kan nggak iya, tepat nanti ya. iya, Nah, ini tepat indikasi ya, tepat dosisnya, tepat cara pakai. Cara pakai nggak benar juga salah juga tuh ya. iya, Seperti itu. Jadi, itu yang baik. Jadi harus, berpertimbangan gitu ya. iya. Makanya pasien tadi memang penting diberikan edukasi gitu ya. Baik. Baik Jajamar 107,7 FM, pastinya di program Salah News kita bagi Anda yang hari ini tidak dapat mendengarkan siaran kami di 107,7 FM, Anda juga dapat melihatnya di kanal YouTube kami di JJM Radio dan juga jangan lupa di-like, di-subscribe juga dan ditekan loncengnya agar Jajamar kita tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan di kebersamaan kita hari ini, kita lanjutkan kembali, kita dengarkan dua buah lagu untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan kemana-mana tetap di 107,7 FM, Jala Sipa Jaya Suara Samudra.